Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Para pemirsa sahabat Taupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita berpikir sebagai orang tua bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita perlihatkan di hadapan anak-anak kita itu tidak berpengaruh dan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Karena sesungguhnya anak-anak itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang akan menjadi ingatan mereka. Makanya dalam Islam termasuk tugas orang tua adalah berusaha selain mendidik supaya anaknya menjadi soleh adalah menjadi tauladan. Karena apa? Karena orang tua, perilakunya, perkataannya akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka senang dengan kebaikan, mereka bahagia ketika mereka bisa menolong orang, mereka berbahagia ketika mereka terpenuhi nilai-nilai spiritual dan moralnya. Tapi keberlanjutan fitrah ini semuanya diserahkan kepada bagaimana orang tua memberikan pengaruh dan pendidikan kepada anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini terlahir dalam keadaan mereka fitrah suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya ayyuhawidanihi, hendak menjadikannya dia menjadi Yahudi, ayyunassiranihi, atau menjadi Nasrani, atau apapun, itu ternyata dipengaruhi oleh orang tua. Makanya di dalam Islam sebisa mungkin pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan yang dimulai dari rumah. Karena kesolehan orang tua itu akan mempengaruhi kesolehan anak. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surah ini termasuk yang dianjurkan kita baca setiap hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tiba-tiba diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke suatu tempat menemui seseorang. Dan di antara 3 hal yang dikagetkan oleh Nabi Musa ada satu hal kejadian penting, yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa masuk ke sebuah kampung. Kemudian dia mendapati sebuah rumah yang hampir roboh. Tapi sebelum Nabi Musa merapihkan rumahnya, dia minta supaya dijamu, tapi tidak dikasih jamuan. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa bertanya kepada temannya ini, Anda ini aneh, kita minta dijamu tidak mau menjamu, tapi begitu melihat rumahnya hampir roboh engkau dirikan lagi, kenapa? Ternyata jawabannya, karena kata laki-laki ini atau yang dikenal dengan Nabi Khidir alaihi salam, karena rumah ini adalah milik seorang 2 anak yang kedua orang tuanya adalah saleh. Makanya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong 2 anak ini karena kesolehan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah ini. Kalau kita menjadi orang tua yang soleh, insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Karena mereka akan menduplikasi, mereka akan meniru, mereka akan melakukan hal yang juga kita lakukan. Makanya pastikan orang tua senantiasa dilihat oleh anaknya menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya, berbakti kepada orang tuanya, membiasakan pembiasaan yang baik. Insya Allah itu akan menjadi bekal dan pengaruh terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan para pemirsa Tauba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua, yang mana amanah anak itu adalah bagian daripada amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengantarkan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, dan itu dimulai dengan kita berusaha menjadi seorang ayah yang soleh dan seorang ibu yang soleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.